Saya akan bacakan untuk kita semua dari Kejadian pasal 2 ayat 24 dan 25. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membacanya, mendengarnya, merenungkannya, dan terlebih menghidupinya. Mas Dia dan Kak Ani, lembaga pertama yang Allah bentuk bukanlah lembaga keagamaan. Lembaga pertama yang Allah bentuk adalah lembaga keluarga. Keluarga dimulai dari sebuah ibadah peneguhan dan pemberkatan seperti yang saudara berdua lakukan saat ini bersama dengan seluruh keluarga dan kerabat. Untuk mempersiapkan hari ini butuh berapa bulan? 7 bulan. Panjang. Cari tanggal, cari tempat, pikirkan konsep dekorasi, jasnya mau warna apa, bunganya tulip atau mawar atau melati. Melati mungkin agak kekecilan. Dipikirkan matang-matang, dipersiapkan untuk hari ini. Tetapi segala persiapan itu selesai setelah hari ini usai. Namun pernikahan itu sendiri justru baru dimulai setelah hari ini berganti. Jika untuk mempersiapkan ibadah dan resepsi nanti sore dibantu rekan-rekan helpers atau mungkin IO, tapi pasangan ini ketika sudah menjalani pernikahan ke depan gak ada IO yang membantu. Tanggung jawab sepenuhnya ada di pasangan ini. Bagaimana pernikahan ini berlangsung dan bertahan ada keduanya di Mas Dia dan Kak Ani. Pernikahan kita itu tidak mau seperti misalnya kita naik bus dari Blok M ke Senayan. Saya nggak tahu ada nggak ya bus dari Blok M ke Senayan. Kita mau duduk di dalam menikmati perjalanan, bukan menggantung di pinggir pintu. Karena banyak pernikahan dijalani itu seperti naik bus tapi menggantung di pinggir pintu. Selama perjalanan yang dipikirkan adalah gimana caranya supaya saya nyampe gak jatuh. Tapi dalam perjalanan sulit untuk dinikmati. Sementara kita mau dalam perjalanan pernikahan itu kita duduk menikmati perjalanan bersama Tuhan dan pasangan. Berbagi cerita sepanjang perjalanan, enjoying every moment. Bukan hanya sekedar bergelantung di samping dan pikiran kita gimana caranya supaya saya gak jatuh. Kita gak mau seperti itu. Maka dari itu ada banyak hal yang Tuhan bekalkan kepada setiap manusia untuk menjalani kehidupan pernikahan mereka. Nah, hari ini saya mau membagikan 3 hal yang mungkin bisa saudara berdua pegang sebagai prinsip di dalam kehidupan pernikahan Kristiani. Yang pertama adalah di ayat Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Di sana dikatakan Allah menciptakan manusia, saudara dan saya, kita semua, seturut dan segambar dengan rupa Allah. Pertanyaannya adalah siapa gambar dan rupa Allah? Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 15 sampai 17 di sana mengatakan, Ia, Yesus Kristus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, kerajaan, pemerintahan, penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, termasuk keluarga.
Keluarga diciptakan oleh Allah dan untuk kemuliaan Allah. Maka Allah hadir di tengah dunia ini mengambil rupa seorang manusia untuk memberikan kita gambaran yang jelas seperti apa sih manusia yang diharapkan oleh Allah itu. Serupa segambar artinya karakternya, sifatnya, cara memperlakukan orang lain, cara melihat perbedaan, cara mendengarkan pendapat satu dengan yang lain, cara merespon persoalan, itu sama dengan cara Allah melalui diri Yesus Kristus melakukannya. Maka kalau Allah hidup di dalam saudara berdua dan saudara berdua hidup di dalam Allah, maka apapun yang keluar dari diri saudara itu sungguh menunjukkan siapa itu Kristus. Misalnya saya bayangkan ceritanya saya pegang jeruk nipis. Anggaplah ini jeruk nipis. Saya tadi cari di kulkas di rumah saya kok nggak ada jeruk nipis. Anggaplah ini jeruk nipisnya. Kalau ini saya peras, tentu saya iris dulu gitu. Ini saya peras, apa yang keluar? Hah? Air apa? Air jeruk? Mungkin nggak jeruk nipis ini kalau saya kepros, yang keluar itu air kelapa. Kenapa nggak mungkin? Karena dia air jeruk, karena dia jeruk. Pakailah analogi ini untuk melihat bahwa segala tekanan yang ada di luar kita ketika menghimpit kita sesungguhnya hanya akan mengeluarkan apa yang ada di dalam diri kita. Kalau tekanan menekan kita, lalu yang keluar dari diri kita adalah amarah, kebencian, perkataan yang kasar, dan lain-lain. Karena memang itulah yang ada di dalam diri kita. Tetapi jika tekanan di luar menghimpit kita, dan Kristus ada di dalam kita, kita ada di dalam Kristus, maka tekanan macam apapun menghimpit kita, yang keluar adalah karakter Kristus. Maka jika suatu saat nanti di dalam kehidupan pernikahan lalu terjadi tekanan, lalu salah satu berkata kasar dan kita menyalahkan, iya soalnya kita sedang menghadapi tekanan yang besar, jangan pakai alasan itu. Karena tekanan hanya akan mengeluarkan apa yang sesungguhnya ada di dalam diri kita. Kalau Kristus hidup di dalam kita, yang keluar pun kasih dan cinta Kristus. Karena kita diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 24 tadi mengatakan, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kata meninggalkan di sini bukan berarti sebuah keterputusan hubungan dengan keluarga besar. Tapi di saat yang sama pasangan perlu sadar bahwa saudara berdua sudah membentuk satu keluarga baru. Keluarga itu tanggung jawab saudara berdua. Toh tidak ada yang memaksa bukan untuk menikah. Maka kalian perlu menjaga harmoni dalam keluarga kalian. Dan kepada orang tua, meskipun berat, perlu juga diingat bahwa anak-anak bapak ibu kini sudah berkeluarga. Ibu juga almarhum bapak sudah memberi restu untuk Kak Berliani menikah dengan Mas Bia. Begitu juga dengan bapak dan ibu sudah memberi restu Mas Bia menikah dengan Kak Berliani. Maka berikan mereka kepercayaan untuk mengelola bahtera rumah tangga mereka. Mas Bia, Mbak Berliani perlu membuat kesepakatan tentang yang namanya batasan, boundaries. Karena gak jarang, mohon maaf, terkadang keluarga besar justru menjadi orang ketiga di dalam kehidupan pernikahan. Yang satu terlalu mendengar keluarganya sehingga pasangannya merasa tidak dihargai. Dan sebaliknya, alhasil apa letupan-letupan kecil timbul
Kalau tidak diselesaikan, tunggu waktu. Dan kita nggak mau hal itu terjadi. Tapi bukan berarti pula pasangan ini jadi tidak menghargai keluarganya. Karena itu ekstrim lain yang nggak kalah buruknya. Maka disinilah seni berelasi. Hanya hikmat Tuhan yang dapat memampukan pasangan maupun keluarga untuk dapat membangun harmoni dalam relasi ini. Dan yang ketiga terkait dengan ketelanjangan. Kata telanjang di ayat ini bukan saja bermakna harafiah, tetapi juga bermakna filosofis. Di sana dikatakan, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ketelanjangan di sini bicara juga soal keterbukaan satu dengan yang lain. Dan sebagian besar pasangan merasa bahwa salah satu hal paling sulit untuk dibuka adalah soal perasaan dan soal masa lalu. Kita nggak bisa melepaskan diri kita dari fakta bahwa siapa kita saat ini turut dibentuk dari segala pengalaman masa lalu kita. Menikahi Mas Bia berarti Mbak Berliani menikahi seseorang yang memiliki masa lalu. Menikahi Kak Berliani berarti Mas Bia menikahi seseorang yang memiliki masa lalu. Keterbukaan di dalam keluarga itu punya peran yang amat penting dalam memperdalam dan menjaga kepercayaan. Maka terbukalah satu dengan yang lain. Bantu pasanganmu untuk mengenalmu seutuhnya. Kerapuhanmu, kekuranganmu, masa lalu. Dan terkhusus untuk Kak Berliani. Tidak mudah merayakan hari bahagia tanpa kehadiran ayah. Namun percayalah beliau tersenyum sekaligus meneteskan air mata haru dan bahagia melihat putrinya duduk di sini bersama kekasih pemberian Allah. Maka saudara, pada akhirnya tidak ada pernikahan yang sempurna. Akan ada banyak tawa, akan ada banyak duka. Tertawalah secukupnya, menangislah secukupnya, tetapi berimanlah sepenuh-penuhnya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara berdua. Dia berjalan bersama saudara berdua, maka nikmatilah perjalanan bersama dengan Dia. Tuhan memberkati. Amin. Kini ucapkanlah janji saudara berdua satu kepada yang lain. Berliani, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambil engkau menjadi istriku. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu berkelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan akan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan. Dianda Immanuel Dwi Putra, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan aku menerima dan mengambilmu sebagai suamiku. Sebagai seorang istri yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit. Dan aku akan tetap setia merawatmu sampai kematian memisahkan kita.